Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filzara Andika. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan moral dari Kohlberg. Sebelumnya saya sudah baca dan saya sudah catat di laptop saya. Dan bagaimana sih teori ini bisa kita lihat dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis yang sekarang. Nah, menurut Kohlberg ini perkembangan moral manusia dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan prakonvensional, yaitu yang kedua ada konvensional, dan yang ketiga ada pasca konvensional. Nah, tingkatan-tingkatan ini itu menjelaskan bagaimana sih seseorang bisa berpikir saat menentukan apakah suatu tindakannya itu benar atau salah. Nah, yang pertama itu ada tingkatan prakonvensional. Nah, pada tahap ini seseorang ini biasanya mengambil keputusan berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Misalnya melakukan sesuatu supaya mendapat keuntungan atau supaya tidak dapat hukuman. Jadi fokusnya ini masih ke diri sendiri. Yang kedua itu ada tingkatan konvensional. Nah, di tahap ini seseorang mulai mempertimbangkan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi orang ini melakukan sesuatu karena ingin mengikuti aturan atau ingin dianggap melakukan hal yang benar oleh lingkungannya. Yang ketiga ini adalah tingkatan pasca konvensional. Nah, pada tahap ini seseorang membuat keputusan berdasarkan prinsip moral yang lebih luas, seperti keadilan atau kepentingan masyarakat. Jadi tidak hanya mengikuti aturannya saja, tetapi juga mempertimbangkan apakah keputusan itu benar secara moral atau tidak. Nah, kalau menurut saya, tingkatan yang paling sering digunakan oleh pembisnis adalah tingkatan konvensional. Kenapa? Karena di dalam dunia bisnis ini banyak keputusan yang dibuat dengan mempertimbangkan aturan perusahaan, hukum, dan juga standar yang berlaku di masyarakat. Contoh yang sering terjadi misalnya ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan refund atau mengganti produk kepada konsumen yang merasa dirugikan, walaupun itu bisa membuat perusahaan rugi dalam waktu yang jangka pendek. Mereka tetap melakukannya karena ingin menjaga kepercayaan konsumen dan mengikuti aturan perlindungan konsumen. Nah, keputusan seperti ini itu biasanya menunjukkan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, yang merupakan ciri dari tingkatan konvensional dalam teori Kohlberg. Nah, selanjutnya, apakah manajer dan karyawan ini bisa naik ke tingkat penalaran yang lebih tinggi? Jawabannya ya bisa saja, karena cara seseorang berpikir tentang moral ini bisa berkembang seiring waktu, misalnya melalui pendidikan, pengalaman kerja, atau budaya di perusahaannya. Nah, kalau perusahaan punya budaya kerja yang menekankan etika, kejujuran, dan tanggung jawab, biasanya karyawan ini juga akan mempertimbangkan dampak keputusan yang akan mereka buat. Selain itu, peran pemimpin juga sangat penting. Kalau pemimpinnya ini memberikan contoh yang baik dan bertindak secara etis, biasanya karyawan ini juga akan mengikuti sikap tersebut. Jadi, kesimpulannya ini, teori perkembangan moral dari Kohlberg ini membantu kita memahami bagaimana sih seseorang mengambil keputusan di dalam dunia bisnisnya. Saat ini juga banyak keputusan bisnis yang masih ada di tingkat konvensional, yaitu mengikuti aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Tapi dengan adanya pendidikan etika dan budaya perusahaan yang baik, manajer dan karyawan sebenarnya bisa berkembang ke tingkat moral yang lebih tinggi, sehingga keputusan bisnis ini tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.